warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dari Allah dalam penuntutan ilmu. Karena memang kemuliaan orang yang menuntut ilmu tersebar dalam sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, yang salah satunya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu karena Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Betapa singkatnya waktu di atas dunia, betapa dekatnya jarak di antara dunia ini. Demi Allah, jamaah yang Allah muliakan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara kemuliaan itu bukan hanya di kalangan orang yang dewasa saja. Beliau pun mengatakan kepada salah seorang sahabat yang masih kecil saat itu, di mana beliau mengatakan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Imam Ahmad, Rasul mengatakan, ya ghulam, ihfazillah azza wa jalla yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Hadis ini hadis yang simpel, anak SD pun hafal, ada di kitab Arba'in, banyak orang menghafal hadis ini. Cuma bukanlah hal yang main-main kalau sampai Nabi mengatakan sama Ghulam. Ghulam itu anak umur 8-9 tahun di atas balita. Ya Ghulam, ihfazillah, wahai anak kecil, jagalah Allah. Ini anak kecil gimana bisa jaga Allah? Ya wallahu a'lam. Karena anak kecil sekarang berbeda-beda, wildan dan syaiban banyak. Anak kecil yang dipaksa beruban banyak, bertua banyak sekali. Allah musta'an. Cuma bahasa Rasul, kalau namanya agama ini tidak pandang bulu. Makanya kalau agama dibilang bikin gila, itu salah. Dat dia gila, Dat. Lu dalamin agama. Berarti ini ada yang salah kalau kayak begini ya. Justru malah ketika orang dekat dengan agama di pojokan negeri sekalipun, orang tuh betul-betul menjadi orang yang baik dengan agama. Saya masih ingat semalam saya masih di Pulau Bunyu, masih di Tarakan, betul-betul pinggiran Indonesia, yang subhanallah saya sangat-sangat salut sekali sama sahabat-sahabat di sana yang terpencil, yang kajian itu nggak sebanyak begini, cuma beberapa orang karena memang mereka minoritas. Itu tertarik mereka dengan agama seperti mereka meminum air laut yang tak akan pernah hilang dahaga karena nikmatnya. Masya Allah. Seperti orang yang melihat panorama dasar laut yang makin dalam, lupa untuk naik ke atas. Agama seperti itu. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, kita hidup di dunia. Kalau dunia perut terbagi 3 antara makan, air dan udara, sama dengan orang hidup di atas dunia, maka dimudahkanlah orang untuk mengetahui bahwa ad-dinu yusr, agama sebuah kemudahan. Wajar kalau dulu saya sering mendengar ada orang-orang tua mengatakan al-'ada al-muhakamah wa tarkul 'ada adawah. Ini kakek saya dulu suka ngomong kayak begitu. Saya suka ketawa geli. Orang-orang Hadramut ini suka ngomong
al-'ada al-muhakkamah. Adat ini kadang-kadang menjadi sebuah hukum. Tarkul 'ada adalah kau tinggalkan adat kebiasaan, maka kau akan rusak. Pikir adat yang seperti apa dulu. Ternyata kalau direalisasikan dalam agama menjadi sebuah kemudahan. Karena agama butuh kebiasaan, terbukti kok. Sampai Nabi mengatakan pada anak kecil, ya gulam, wahai anak kecil. Amr, sudah kita tahu sifat amr ini kan kullu amrin fil Islam wajib. Ya gulam, ihfazillah, wahai anak kecil, jagalah Allah Azza wa Jalla. Tadi dijelaskan Allah yang Maha Agung, bukan Allah sembarang Allah yang diucapkan lisan manusia. Karena orang yang berbuat syirik pun mengatakan insyaallah. Hatta maling mungkin pernah nyantren dari dia dulu. Temannya bilang, ntar nyolong malam ya. Ya insyaallah. Tetap bawa Allah gitu kan. Tapi kan Allah yang di lisan. Dia tak tahu Allah yang dimaksud apa di sini. Ya, makanya kalau bahas Ibnu Qayyim kita pahami Allah dengan dua kacamata hidup. Yang pertama yakni mengetahui ma'rifah wal isbat, mengetahui tolak wal qasd. Ketika banyak orang rumor mengatakan, Ustaz, kalau kajian kami sih punya keyakinan tauhid itu 3. Imma rububiyah, imma asma wa sifat, imma uluhiyah. Oh iya, itu perkataannya Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid. Dan itu merujuk pada perkataan Abdurrahman Asy-Sya'di yang nanti pada ujungnya Ibnu Taimiyah. Tapi ini Ibnu Qayyim lebih dekat ke Ibnu Taimiyah ketimbang Muhammad At-Tamimi. Ketika Ibnu Qayyim mengatakan justru aku memandang tauhid itu 2. Yang pertama, aku memandang tauhid itu ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat. Tapi di dalamnya syarat 2 makna. Yang pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Tentu kalau mengenal Allah bagaimana caranya? Tadabbur, tafakur. Ya, menjadi ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Kalau sampai dia tidak mau berpikir seperti itu pun Allah bikin suasana dia berpikir. Surat Yunus ayat 12 itu kan Allah mengatakan, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu darrahu marra ka'an lam yakuna ila durrin massahu. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sampai Allah mengatakan kalau sampai manusia tidak mau menjadi ulil albab, kan kuuji dia dengan ad-durru, malapetaka, rasa sakit, rasa lelah, kesibukan dunia, sampai dia merasa hidup ini kok mengintimidasi dirinya. Kata Allah kan, dan kontan dia akan berdoa pada kami. Orang kalau nggak dikasih ujian nggak bakal ingat sama Allah. Antum perhatiin saja coba, ketika saya Salim bin Al-Hilali dalam kitabnya Syarah Tazkiyatun Nufus, beliau mengatakan bahwa yang melembutkan hati manusia itu kan salah satunya kalau kita nengok orang sakit. Antum lihat aja orang sakit coba. Oh, kata ahli tajwid, salah satu bentuk kefasihan dalam ucapan kalimat Allah itu ada di lisan orang sakit. Kalau sehat nyebut Allah ini mas standar, ya Allah, insya Allah. Kalau sakit sampai insya Allah, subhanallah. Kita nengok orang sakit baru nyampe aja itu berapa kali bismillah dibaca itu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk. Bismillah. 1. Mau minum. Saya ambil air gas. Bismillah. Megang lagi 2. Bismillah. Obatnya gimana? Ya udah masih ambil ini. Masuk. Bismillah. 3. Bismillah. Kepada samping nyaut dia mau mendingan sakit kan. Ini manusia. Ya Allah mengatakan sudah fitrah alam. Allah mengatakan wa idza massal insana ad-durr da'ana li jambi. Emang begitu orang kalau dikasih ad-durr, muskilah dalam hidupnya masalah, da'ana dia langsung berdoa pada kami. Ya, li jambi, baik berbaring dia mengingat aku, qaidan duduk, qaiman berdiri mengingat aku. Tapi begitulah manusia. Falamma kashafna anhu durra, ketika sudah terlepas dari yang namanya malapetaka, marra ka'allam yakunna ila turid masahutu. Dia lupa kepada dia pernah sakit. Ya, udah sekarang paling kekar lagi. Aduh, kemarin mah tinggal ngomong nggak beres-beres. Kenapa? Siapa sih?
Aduh, saya sahur. Aduh, orang mana? Aduh, orang mana? Aduh, kecamatannya. Aduh. Dari untuk. Padahal dia sakit gigi, keluh aja ya. Subhanallah. Ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalimatnya yahfazuk, sifat mudhari' continuous tense. Dari dulu sampai kiamat sekalipun, kalau yang namanya orang menjaga Allah, Allah jaga dia. Jadi hukum sebab akibat. Kamu pengen dijaga sama Allah, jaga Allah. Wah, berarti yang masuk surga kiper dan bukan. Terus gak melesetin gitu ya. Bukan, menjaga Allah ini lebih mengarah kepada menjaga semua syariatnya. Hidup yang singkat di atas dunia rugi loh. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Kita nggak bisa menjadi hakim buat kebaikan orang lain. Belum lama kayaknya kita kemarin kumpul di Madinah, di Mekah ya. Kita haji bareng sama sahabat-sahabat kita di sana. Ada syarat orang tua yang dari airport, saya sudah lihat udah nggak enak nih kayaknya. Tapi ya Allah yahdilah, semoga memberikan hidayah insya Allah. Karena sakit. Betul, sampai di Madinah, dia meninggal 2 hari di Madinah. Jadi belum haji. Subhanallah, orang tua. Dan orang ini tidak sari, jenggotnya pandangan jenggot antum, jujur aja ya. Pakaiannya juga belum sari. Cuma Masya Allah, tiap ketemu salah, Masya Allah. Saya tanya sama dokternya, ini kapan dia mau disolatkan di Nabawi? Pengurusan Ustaz, mungkin dia meninggal malam, pengurusan pagi, siang, mungkin asar dia bakal sholat di Nabawi. Ya, Insya Allah. Subhanallah. Betul, selesai asar itu disolatkan. Imam selesai sholat kan mengatakan as-sholatu alal mayyit gitu ya. Jantung saya buah air mata. Teman-teman bilang, kenapa Ustaz? Aku sedih. Nanti ada ceritakan di kajian. Sudah. Apa yang membuat hati ini, mata ini menangis gitu ya? Bukan sedih, bukan. Saya salut sekali di sini hikmah buat kita. Wallahi aku tidak paham tadi imam itu mengatakan as-sholatu alal mayyit. Mayit itu kan mufrad satu. Biasa as-sholatu alal amwat. Banyak mayit. Ini as-sholatu alal mayit menandakan cuma satu orang yang sekarang disolatkan oleh jutaan manusia. Dimakamkan dia dibagi bersama sahabat-sahabat Rasul yang puluhan ribu jumlahnya, bersama istri-istri Rasul, bersama anak-anak Rasul. Demi Allah, bahkan bersama Imam Malik bin Anas yang bukunya kita pelajari sampai sekarang. Allah muliakan ini Pak. Orang yang meninggal ini. Kita tidak tahu amalan dia apa. Kita tidak tahu. Sama seperti ketika Rasulullah SAW kabarkan tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni kan? Sampai sahabat Umar suruh datang ke Uwais. Padahal kita tahu dalam asal dikatakan Umar fil jannah, Umar di surga kan? Sampai Nabi melihat istana emas di surga milik Umar. Artinya Umar sudah tidak lagi dikhawatirkan tentang surganya. Masya Allah. Tapi suruh bertemu sama seorang pemuda yang bernama Uwais. Dan kalau kita cari sejarah Uwais, enggak kita temukan Uwais itu ulama besar, tidak. Atau Uwais itu periwayat hadis, wah Uwais, tidak ada kita temukan gitu. Atau Uwais menghafal Quran, tidak ada. Apa sih yang membuat Uwais itu dimuliakan sama Allah? Simpel kok bahasanya. Uwais cuma mengaplikasikan agama pada orang tuanya. Betapa dia letakkan orang tuanya di atas kepalanya. Sehingga inilah kelebihan Uwais. Makanya wajar kalau ada bahasa mahfuzat, likulli maqamin maqaman wa likulli maqalin maqal. Semua ada tempatnya. Nah buat kita pun seperti itu. Ya, kita bukan berarti nggak mau total pemahaman agama yang betul, bukan. Agama ini kan aplikasi. Ya, umumnya hadis kan hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, begitu kan? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan itu Nabi bicara di hadapan para sahabat yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Iya, diberikan kemuliaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berpikir ini kampung manfaatnya buat kita apa Ustaz? Kajian kita dihujat, dicaci, dimaki, makanya saya nggak mau tegur dia. Subhanallah. Lebih-lebih sampai anak mengatakan Ustaz, antum kalau bicara orang tua menyentuh hati Ustaz, cuma kan itu orang tua antum, orang tua anak Ustaz. Anak, subhanallah, anak dibuang Ustaz dari kecil. Apalagi sama ayah anak, ya Allah, yang jahatnya manusia kan dizolimi ibu saya, keluarga saya. Sekarang saya ikut kajian suruh cinta sama orang tua, nggak bisa, saya nggak bisa sama sekali. Loh kok bisa begitu? Iya Ustaz.
Saya katakan sama dia, sebenarnya pintu surga lebih dekat ke Anda ketimbang ke diri saya. Karena ketika saya merasakan manfaat orang tua dalam hidup saya, justru Allah paksa Anda untuk bermanfaat buat dia. Karena hadisnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan kau tuntut manfaat orang untuk kamu apa, tapi manfaatkan diri kamu untuk orang banyak. Itu yang diinginkan Islam. Kemudahan agama itu dalam aplikasi adalah kehidupan. Kalau kau paham agama, orang memandang kau sebuah kemudahan. Apa sih yang membuat para syekh di Madinah mereka berdakwah itu tak pernah ada keributan di lingkungan jamaah? Padahal yang hadir mendunia, seluruh manusia hadir dengan jutaan pemahaman. Tapi tidak ada keributan, nyaman mereka belajar ya, karena kepiawaian ilmu para ulama. Dan ternyata kalau ilmu di tangan ulama itu menjadi sebuah kemudahan. Wajar kalau Nabi itu nggak bohong mengatakan ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Tapi yang kita rasakan sulit kan, setelah ada ikut kajian, ada dimusuhin sama keluarga, sama orang tua, anak nggak akur Ustaz. Apalagi temenan ya Allah Ustaz, nggak demen banget anak jadi orang baik kan. Anak dulu mau pakai berujin boleh kan, dengkul kelihatan, sampai sholat malas kalau dengkul kelihatan kan, masya Allah. Sekarang anak pakai baju koko rapi, pakai kupluk, celana pangsi juga enggak isbal, cingkrang lah, alhamdulillah. Saya ketemu teman kemarin Ustaz, lu kenapa? Apa kita ngajak, lu kenapa nih? Orang bener kok dianeh-anehin ya. Itu kenyataan loh. Jadi susah kita sekarang kalau berbuat baik di tengah-tengah orang yang nggak baik, makanya dibilang asing, gharib. Bada al-Islam gharib, fasayakunu kama bada apa tuh balil gharib. Islam tuh asing akan kembali asing. Tapi beruntung orang yang asing. Ya artinya beruntung di sini berarti kalau bahasa Ibnu Qayyim itu kan ad-dinu yuzhiru hasanuddin di wabidin diha tatabayun asya gitu kan. Artinya musuh, adanya musuh itu kadang merupakan kemuliaan yang Allah berikan. Karena kalau nggak ada permusuhan, nggak ada kebaikan. Dengan Anda dimusuhi, akan ketahuan nanti yang betul siapa sebenarnya. Orang tua yang melarang anak bermain kotoran dimusuhi sama anaknya. Bukan berarti lantas musuhnya permusuhan anak sama orang tua ini memandang anak ini lebih buruk, orang tua lebih buruk ketimbang anak. Bukan, tidak. Karena kadang-kadang ada orang yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Cuma sikap kita menyikapi orang yang tidak suka seperti apa. Dan itu akhlak yang paling indah. Karena level tertinggi orang yang gak suka sama Islam itu orang kafir. Dan dakwah sama orang kafir dari zaman Rasul lebih ke akhlak. Lebih ke akhlak, bukan dalil. Kita ngomong sama orang kafir gak bisa ngomong dalil. Kita ngomong sama orang-orang jahil itu gak bisa ngomong dalil. Sinyal dalam Quran cuma qalu salaman kan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau kau bertemu sama orang-orang yang jahil, jangan didebat, qalu salaman. Tetap ucapkan salam, assalamualaikum. Atabassum biwajhikal mubassir. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Cuma teknik penyampaian saja ya. Wah Ustaz, di kampung saya kan yasinan mulu kan malam Jumat. Ya bagus, kampung lain boro-boro ada yang anjing. Terus gimana Ustaz? Jangan terus-terus nabrak urusannya. Tak dulu, masalahnya di mana? Mereka punya tradisi kan tiap malam Jumat kumpul. Subhanallah. Saya bilang angka udah sekarang. Terus gimana Ustaz? Ya udah, antum kajian tentang surat Yasin. Ya oke, sekarang kita ngaji Yasin, tapi saya mau tafsirkan nih di sini. Ya, sekali, 2 hari, 3 hari, terus sampai selesai itu Yasinan. Nah setelah Anda paham tentang Yasin yang Anda baca, insya Allah hidayah akan datang. Baru kita bicara, kayaknya ada surat lain selain daripada Yasin nih. Kalau kita mau pahami dengan benar, insya Allah baik. Jadi kebiasaan kumpulnya jangan dihilangkan. Kita ngumpulin orang susah loh pagi malam, betul? Ini nggak usah dikumpulin, nggak ada. Kan media bagus, betul? Ya, kalau kita mau ambil hikmah, ya kita mau ambil hikmah. Acara Isra Mi'raj, Maulid, saya nggak mengatakan itu betul, itu jelas salah bid'ah. Cuma itu kan fenomena, kita nggak bisa berubah. Antum tuh nggak usah ngumpulin orang, sudah kumpul. Mudah sekali kan bahasanya. Cuma kepiawaian antum menyampaikan sesuatu. Ini bahasa Islam. Nah aplikasi kehidupan ketika kita berilmu tentang sesuatu, sampailah insya Allah. Bayangkan indahnya. Bahasa Rasul dengan mudah.
Ihfazillah yahfazuk. Saya pengen praktekin, ntar sama anak saya kita pulang ngaji, saya sini ihfazillah yahfazuk. Kasusnya di mana membuat dia kabur? Anak kita nggak bisa bahasa Arab, masalahnya itu. Berarti kan membesar masalah kan? Yuk budayakan bahasa Arab dari tuan rumah. Sehingga ketika kita mengatakan ihfazillah, anak bertanya, limada labudan ahfadullah ya abi ya abu ya. Apa yang membuat aku selalu menjaga Allah? Begini nak, kadang mata ayahmu ini nak terhalang dinding, kadang telinga ayahmu ini terhalang jarak nak. Tangan ayah dibentangkan pun cuma 2 meter. Kau 6 meter bermaksiat, ayah tidak bisa mencegahmu nak. Kaki ayah juga bukan kaki ayah yang 20 tahun yang lalu nak. Ini sudah AU semua nak, kiri kanan asam urat. Ya, jadi bukan ayah seuzon sama kamu nak. Dilalah ada sesuatu yang mungkin menghalangi kamu, ayah nggak bisa bantu kamu. Ketika ayah nggak bisa bantu kamu, kerugian buat diri ayah nak. Apa fungsi ayah buat kamu? Makanya nanti ketika ayah nggak mampu memandang, ayah nggak mampu mendengar, ayah nggak mampu menyentuh, biarlah Allah yang memandang, biarlah Allah yang mendengar, biarlah Allah yang menyentuh. Tapi nak, hukum sebab akibat. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Ayah cuma takut doa ayah terhalang, karena Ibnu Qayyim itu nggak main-main bikin 50 sebab terhalangnya doa. Yang salah satunya kita mendoakan orang yang tidak disukai sama Allah. Sekarang ayah cuma pengen kamu dekat sama Allah nak. Menuntut kesempurnaan ya tidak, kamu masih kecil kok. Kamu nggak sholat saja nggak dosa, 10 tahun umur kamu nak. Ya. Kamu berbuat yang enggak, kata Rasul, al-walad yartawayal am. Namanya anak ini main-main kerjaannya. Sudah. Ihfazillah yahfazuk. Kau jaga Allah, Allah jaga kamu nak. Sehingga bukan kamu yang menjaga Allahnya, tapi kami ini orang tua, ketika tidak mampu menjaga kamu, Allah yang bakal menjaga. Cuma hukum sebab akibatnya dibuat. Salah satunya apa? Kita mencari rezeki yang halal. Komitmen perusahaan di mana kita kerja 5 hari kerja, mungkin masuk jam 8, pulang jam 4. Ini kan sudah komitmen perusahaan. Taruh kata kita bikin masuk jam 10, pulang jam 2 pun orang nggak bisa gubris kita. Kalau nggak ada direktur yang kontrol langsung ke bawah kok. Cuma kalau kita kenal Allah, berkahnya rezeki yang kita miliki berkait dengan komitmen kita, kejujuran kita dengan perusahaan tersebut. Bukan saya pengen dipandang on time, bukan saya pengen dipandang orang yang hebat di antara orang lain, bukan. Saya cuma pengen rezeki yang saya dapat itu berkah. Karena kalau rezeki itu berkah, dimasak di rumah, dimakan, kululah min nabata min suhtin anaru hakubi. Kebalikannya, kalau tidak berkah kan daging yang tumbuh hilanglah kemuliaan. Anak makin besar makin kurang ajar. Padahal saya anak dari zaman masih anak-anak kan, saya sekolah di TPA, lulus TK itu 2 juz mau keluar dan alhamdulillah. Masuk SDIT, keluar SDIT ada yang sampai 15 juz dan masuk SMP IT, kemudian SMU-nya juga Islam, dikirim ke Libya, dikirim ke Madinah. Pas pulang ya Allah Ustaz, sama orang tua nggak pernah bermuka masam, kan nggak pernah bermuka ceria, masam selama ini. Saya perhatikan banget, saya kecewa. Ada orang tua ngomong begini, itu kalau sama temennya, lah, apa kabar? Cipiki, masya Allah. Tapi pipi ini nggak pernah dicium sama anak saya kan. Dia peluk temannya kalau lama nggak berjumpa, nggak pernah dia peluk saya walaupun lama nggak berjumpa. Coba mana ilmu yang kita miliki? Ya. Sementara ridallah fi ridal walidain, usukhtullah fi sukhtil walidain. Ya. Ridhonya Allah ada diri orang tua, murkanya pun sama. Maka Nabi mengatakan ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak. Karena kalau kau jaga Allah nak, kau temui Allah di mana saja. Maksudnya apa? Orang yang menjaga Allah itu orang yang beribadah. Orang yang beribadah berujung pada la'alakum tattaqun, agar dia bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, wa yattaqillah yaj'al lahu. Simpel kok, ini bahasa-bahasa sudah kita dengar kok. Cuma mungkin tidak mendetail saja mengkajinya. Karena kalau kau jaga Allah, Allah jaga kamu. Maksudnya apa? Kau jaga agama Allah nak. Karena kamu butuh ibadah, bukan ibadah yang butuh kamu nak. Kalau bicara ibadah butuh kamu, Allah sudah bikin. Kata Allah apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudana. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau, kata Allah, ku jadikan semua manusia dapat hidayah.
Allah yaf'alu ma yasha. Allah mampu dibikin semua orang ini pinter. Kata Allah udah, pokoknya semua yang seputar Tangerang, Cikokol, Cipondo, semua lahir udah ngerti agama. Yang baru belajar langsung paham hadis, Quran luar kepala. Di rumah aja, ya lu gak kajian baru pinter gitu kan ya. Lu gak kajian kita berarti terus gitu ya. Tapi kan bukan begitu bahasanya. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku telah berjanji, kata Allah, akan kupenuhi neraka ini dengan manusia, dengan jin, dalam bahan bakar batu. Jangan kau anggap Allah ini buta. Jangan kau anggap ini Allah ini ghafil amma ya'malu zalimun. Allah cuma mengulur waktu untuk makin kuat panasnya bara neraka karena kekufuran yang dia lakukan. Masyaallah. Ihfazillah tajidhu amamak. Kau jaga Allah, kau temui Allah di mana saja. Maksudnya bagaimana? Iya, agama. Kau mau bicara apa? Kau mau bicara dapat kemuliaan dengan Quran. Demi Allah, bacalah Quran di malam kali. Bukan berarti siang nggak boleh. Baca Quran malam. Karena baca Quran malam ini, Quran sendiri yang mengatakan bahwa mana'tuhu nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Kelak Quran akan datang, Allah mengatakan, wahai Tuhanku, aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Subhanallah, betul-betul karena baca aku. Malam itu kapan, Ustaz? Ya malam itu habis isya ya malam, maghrib ya malam, pokoknya malam judulnya. Lain kalau kita bicara tahajud seperti ya malam. Ini pokoknya malam, judulnya malam. Jaga Allah. Kamu di perusahaan, jaga Allah. Kita kerja ini jangan menganggap bahwa rezeki kita di situ. Bukan, justru kerja ini kata Allah sinyal di Quran kan. Keluarga Daud suruh kerja kan. I'malu ala Daud syukra. Keluarga Daud kerja agar kau bisa bersyukur. Antum tahu kan keluarga Daud? Ini keluarga yang kaya raya. Nabi Daudnya kaya raya, Masya Allah. Apalagi yang namanya anak ya Raja Sulaiman, itu Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya, Masya Allah. Ketika kita masih ngikutin jenis-jenis batu yang kita pakai, itu Sulaiman diinjak-injak sama Sulaiman itu ya, karena memang walaupun sifatnya Israiliyat, dikait Israiliyat, apa ulama nggak menyalahkan. Betul itu zaman Sulaiman. Itu istananya itu kerikil batu yang diinjak itu yakut, mira delima, intan berlian, mungkin bacan juga ada di sini. Sama Sulaiman diinjak. Kita pakai satu sombongnya satu kajian apa? Tinggal nanya mulu tak. Batu keren gitu kan? Apa Sulaiman diinjak gitu ya? Ya karena memang cuma hiasan, nggak ada sesuatu yang lebih ya. Jadi jangan disibukkan kita. Jadi Masya Allah ya, i'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud kerja agar kau bisa bersyukur. Nah syukurmu dalam pekerjaan berkait dengan kejujuran yang kau pertontonkan, akumulasi nilai yang kau miliki. La in syakartum la azidannakum. Makin jujur makin ditambah sama Allah. Mungkin gajimu nggak berubah, cuma berkahnya tuh tambah. Orang perusahaannya sama, gajinya sama, KPR-nya sama, Masya Allah. Ya, udah terlanjur kan ambil KPR gimana? Ya rumahnya sama lah bahasanya begitu ya. Tapi berkahnya beda. Ini orang duit baru gajian habis sudah. Tapi kalau dia Masya Allah, ya, semua kebahagiaan. Kalau hitungan matematik maka bakal cukup belajar. Ini bayaran sekolah berapa ya? Beli bukunya lain, belum makan anak apalagi yang bayi, ini boros susu, pampers, ya Allah kan kalau di total lebih besar pasak daripada tiang kan. Cuma subhanallah ini herannya ketemu aja, masih nggak ada nama kalkulator kan, takut udah jalanin dari jalan heran itu cukup aja ya karena memang janji Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kamu untuk mereka. Cuma numpang lewat. Jadi kita nggak boleh takut miskin karena anak tuh nggak boleh. Kita nggak boleh takut miskin karena sedekah. Kita nggak boleh takut miskin karena sesuatu yang baik. Lah, wallahi justru di Islam kita dimuliakan dengan ibadah yang namanya sedekah. Bahkan kalau yang sifatnya sedekah itu kan sunnah. Karena kalau zakat wajib hukumnya ya.
Kalau yang namanya sunnah itu jangan remehkan sunnah loh. Karena sunnah itu yang mendatangkan cintanya Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Khusus hadis qudsi itu Allah khususkan. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba bahasanya, bukan standar manusia biasa. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai mendatangkan cintaku padanya. Kalau sudah bicara cinta, idza sa'alani la utiyannahu, kalau dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adzani la udannahu, kalaupun dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Jadi berkait dengan auzubillah yang antum baca, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi dan seterusnya. Yang antum baca, kadang enggak diijabah sama Allah karena Allah enggak cinta sama kita. Kita cuma monoton hidup ini yang wajib aja. Padahal butuh yang sunnah. Sunnah itu aplikasi cinta dengan yang wajib. Kita sholat 5 waktu wajib, tapi kita hiasi dengan qobliyah, ba'diyah. Karena memang kita suka semua yang namanya wajib. Kita puasa bulan Ramadan, kita cinta dengan puasa. Kita puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud gitu ya. Kita cinta yang namanya haji, kita hiasi dengan umrah ya. Kita cinta nafkah, wajib dong ya. Kita nafkah, tapi sesekali bawain hadiah. Makanya Abdurrahman Al-Bali itu ya mengarang sebuah buku tentang pintu-pintu surga, 175 pintu-pintu surga. Mungkin udah terjemahan itu buku kali ya, Allahu a'lam. Lihat nanti kalau ada tuh 175 pintu surga ini. Itu di buku tersebut dikabarkan sebuah hadis yang sahih bahwa nanti di surga itu ada pasar. Bu, ada pasar di surga ya. Senang gua dengar pasar. Akhirnya ada pasar juga di surga. Tapi kata Rasul, pasar di surga itu isinya orang laki semua. Ya, keren perempuan. Ya, nanti surga pasar di surga itu isinya laki-laki, kata Rasul. Nah, itu di surga nanti itu laki-laki yang membeli banyak. Apakah perlu membeli? Wallahu a'lam, itu yang disampaikan. Cuma yang pasti memang kemudahan ada di pasar buat laki-laki. Sampai-sampai ketika orang laki sibuk mengambil barang di surga, itu ada angin yang berhembus meniup wajahnya. Kemudian wajahnya makin awet muda, makin keren gitu kan. Ya, kemudian dia kembali ke surga tempat dia tinggal, kemah-kemah yang indah. Itu dia berikan apa yang dia dapat dari pasar kepada istri-istrinya. Masya Allah. Ini menandakan apa? Menandakan laki-laki itu sunnah memberikan hadiah pada pasangannya. Jadi selain nafkah, sesekali kasih hadiah. Hadiah itu macam-macam. Hatta atabassum fi wajhikal mubasir. Sampai senyum berhadiah. Membuat nyaman mereka. Nah, perempuan harus paham. Ya, kenapa laki-laki bisa seperti itu? Karena memang bahagia melihat fungsi seorang perempuan dalam hidupnya. Apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Hei wanita, kamu tuh pakaian buat laki-laki. Apa fungsi pakaian? Menutupi kekurangan suami. Justru ketika kau lihat kekurangan suami dalam pandanganmu, saat itulah pintu cinta terbuka. Ketika kau merasakan kesempurnaan diri suamimu, kau lihat kekurangannya, saat itulah fungsi dirimu harus ada. Tutupi dia, nasihati dia. Yang terjadi kan tidak. Ketika kekurangan tampak di hadapan mata, ceraikan saya. Ini kesalahan yang terjadi. Makanya yakfurnal ashir, kata Rasulullah. Hati-hati, justru pintu neraka itu dibuka dengan keburukan. Yakfurnal ashir, kufur dengan kebaikan yang pernah dilakukan. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Nah, globalnya, umumnya kita pun sama. Justru ketika kita melihat kekurangan orang lain, saat itulah kita berfungsi buat dia. Ya, bukan malah kita mencari salah orang. Saat itulah fungsikan diri kita untuk seseorang. Ini orang cuma saya tapi yang tahu kesalahannya, orang lain nggak ada yang tahu Zat. Makanya saya kesel banget. Salah. Bahasanya bukan kesel. Saat itulah kamu layak mencintai dia. Cuma entah awalnya bagaimana, pas al-ahlati untuk belakang lawan. Tanya sama yang berilmu untuk mengklarifikasinya bagaimana. Ahli ilmu akan mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi'yadihi. Kalau lihat kerusakan, keburukan, kekurangan, rubah dengan tanganmu. Kalau sudah kamu merubah dengan tangan dia masih nggak berubah juga,
Ya sudahlah dengan lisanmu, jangan bosan ingetin. Kalaupun lisan sudah nggak didengar, tolong doa jangan dihentikan. Ya, ada timing waktu yang perlu kamu pelajari. Kritisi hidupmu, tolong dalam doa itu supaya diijabah sama Allah, timbulkan cintanya Allah. Bagaimana musyarakah, mengikat dirimu dengan Allah. Kalau ikatanmu makin kuat, banyak berbitawud wa yu'min billah faqad istamsaka bi urwatin uthqalan fisamalah. Ketika ikatan itu makin kuat antara kamu dengan Allah, maka urwatul wusqa itu akan kau rasakan. Adanya kemudahan yang Allah berikan sama kamu. Yang tadinya kamu perlu ngomong sambil ngotot, tapi kalau kemudahan datang nggak perlu kamu sampai ngotot-ngotot. Cukup kamu datang dia bisa dapat hidayah. Apa kemudahan? Contoh kayak zaman Imam Malik dulu. Kalau ada dibilang Imam Malik ada orang yang kesurupan, Imam Malik tuh nggak repot datang meruqyah dia. Cukup ini sendal saya bawa ke sana. Langsung sadar tuh yang udah. Setan takut sama sendal Imam Malik. Kenapa? Karena memang kemuliaan beliau. Ya, kalau begitu besok kalau ada yang meruqyah saya suruh bawa sendal saya. Antum bukan Imam Malik, beda levelnya ya. Gua apel gua kedong beda level dong ya, misalnya. Susah itu. Ihfazillah tajidhu amamak. Kau jaga Allah, kau akan temui Allah di mana saja. Maknanya seluruh kebaikan yang kau lakukan ini bisa menjadi sebab muraqabah dirimu sama Allah. Muraqabah diri ini apa, Ustaz? Jenjang berikut setelah musyarakah. Karena orang bisa muraqabah, selalu mengawasi diri, hubungan dia sama Allah. Dia coba perhatikan yang tadinya doa dia kok diijabah, kok sekarang tertunda. Yang tadinya kemudahan dia rasa, kok sekarang sulit. Tersindir, dia muraqabah diri. Dia baca Quran. Karena dia tahu sekali hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Petunjuk ini Quran. Dia baca ayat-ayat yang menggetarkan hati. Oh iya, ini muraqabah diri dengan baca Quran. Di Quran banyak peringatan-peringatan yang membuat dia sadar dia. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini kan sudah cukup satu ayat ini mengingatkan kita. Iya, dulu masalah yang membuat pundak ini pegel. Karena memang Masya Allah, masalah depan mata yang pegel pundak. Coba tuh ngalamin ya, kalau pegel sama orang, pegel sama anak, pegel sama kerjaan juga kita liatin. Ya Allah gitu. Emang pundak ini mudah ya. Anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat masalahmu itu karena zikirmu sama Allah, bukan karena kecerdasanmu, bukan. Kalau kamu merasakan keangkat masalah karena kecerdasanmu, ini akidahnya si Korun. Wa ma'utitu min ilmin indi, gitu kan. Ini saya punya begini karena ilmu. Ilmu saya cerdas, ngangon kambing jadi begini, gitu kan. Wa rafa'na laka dzikrak, terangkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Kamu orang yang stepnya bagus, ikatan kamu dengan Allah cakep sekali, sehingga ketika ujian datang mendatangi hidupmu, itu bentuk cintanya Allah mendatangi kamu. Wa idza masal insanu dzurru tadi da'ana li jambi aw qaiman, langsung dia ingat Allah. Ujian ini Allah, ya Allah. Kenapa sih sampai Syekh Salim itu mengatakan bahwa menatap wajah orang tua itu salah satu bentuk melembutkan hati. Apa sih, Ustaz? Sampai seluruh orang tua. Tapi orang tua kita di atas segala-galanya. Tatap wajah dia, kenapa? Karena wajah ini hasil ujian. Ya, saya coba praktekin kalau saya ketemu sama ayah saya itu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saya syahid agama, syahid besar. Tayo, dua. Ngobrol saya sendiri. Ngobrol saya tatap wajah dia, ya Allah, mirip. Gitu. Kenapa? Mirip saya tatap dia, ya Allah, pipinya kok sama, saya bilang. Cuma bedanya dia agak turun dikit. Ya, keningnya, ya Allah, subhanallah, Bu ya. Keningnya tuh kening orang yang pernah pusing gitu ya. Matanya mirip, cuma bedanya dia hitam bersepah putih, subhanallah. Ketawa dia udah 4 hilang sini, ya Allah. Sama gigi kita cukup 4 tuh bilang. Wajahnya itu mewakili penderitaan hidup yang pernah dialami. Bohong kalau hati ini gak getar bohong.
Wajar Allah meletakkan kemuliaan dekat dengan kehidupan kita, bahkan lebih dekat ketimbang urat leher kita. Cuma kita menyia-nyiakan itu. Kita menyia-nyiakan sindiran, dalil pun ada. Wais tadi nggak cukup contoh buat kita. Wais itu bukan orang hebat, ahli ini, bukan. Cuma orang yang bisa mengambil hikmah. Makanya saya mengatakan kalau kamu didekatkan oleh kehidupan yang baik, kamu tidak bisa melakukan kebaikan, hatimu keras. Lembutkan hatimu. Banyak beristighfar, banyak menatap wajah orang tua, banyak mendatangi orang yang sakit supaya kamu mengerti arti sebuah kesehatan. Duduk di majelis ulama, lihatlah indahnya ilmu di tangan ulama. Lihat. Wajar kalau seandainya manusia dimuliakan dengan ilmu, bukan dengan usia. Lihat. Allahu Akbar. Saya tuh kayak kesedot jantung saya kalau melihat getaran tangan dari para masyayikh, masya Allah. Ya, betul-betul getar tangan Syekh Muhammad Syekhan tuh kok di Madinah tuh. Dia mengatakan sampai la ilaha illallah. Itu bukan dibikin-bikin itu ya. Jam terbang untuk menafsirkan la ilaha illallah ke manusia. Sampai dia tahu sekali karena azim. La ilaha illallah itu azim sekali. Antum kan sering mendengar kalimat la ilaha illallah yang Allah katakan kepada Musa. Ya Musa, qul la ilaha illallah. Kalimatun tuhajju laka biha indallah. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Saking dahsyat Allah mengatakan qul ya Musa la ilaha illallah. Nabi aplikasikan kepada pamannya, wallahi ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimat tuhajju laka biha indallah. Kalimat aku bisa berhujjah di hadapan Allah engkau seorang muslim. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini selalu di Haji Wada, di Namira para syekh mengatakan ini ketika kita dalam keadaan di Arafah. Masya Allah. Tergetar hati karena bobot dari sesuatu yang dia pahami dengan benar. Ya. Ini indahnya Islam. Qul ya Musa la ilaha illallah. Yang saat itu standar Nabi pun mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Kullu ibadik. Bukankah seluruh hamba pun juga berkata la ilaha illallah? Siapapun mengatakan la ilaha illallah, hatta ahlul bid'ah mengatakan la ilaha illallah. Apa jawab Allah? Tidak emosi, pertontonkan Allah dengan penuh rahmatnya. Allah mengatakan apa? Ya Musa, Lau anna as-samawati as-sab'a ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Demi Allah Musa, begini saja Musa, kalau kau letakkan 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, dan 7 lapis bumi di sebuah daun timbangan, la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah. Biar bagaimana la ilaha illallah lebih berat, mikir dah gitu loh bahasanya. Jadi kalau kita hafal la ilaha illallah kok enteng banget gitu, ada masalah nih berarti nih. Masya Allah. Suruh musyaratah diri, muraqabah diri. Dia baca ayat tersinggung dia. Kenapa? Quran hudan petunjuk. Manakala Quran dia baca dan dia paham, kemudian dia tersindir, ini hidayah. Bahwa kita punya masalah, duduk di majelis ilmu, Ustaz menyampaikan sesuatu. Oh, jangan ada yang bocor ini. Ustaz video, bukan. Itu hidayah yang datang ke kita sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan hidayah. Kita sudah tahu ini sebuah kebenaran. Oh betul ya, Ustaz ngomong tuh betul. Aduh, anak harus tobat deh. Insya Allah kan tahun depan anak tobat. Apa masih lama tahun depan kalau sampai. Langsung kalau bicara tobat kan tahun depan istighfar buru-buru. Ya, kalau perlu tersentuh bahasa orang tua tadi, ya Allah, Ustaz, udah lama saya nggak menatap wajah orang tua kita, Ustaz, ya Allah. Anda punya uang, berikan dia handphone video call ya mama kita, apa kabar, Umi, baik, ya Allah, Masya Allah. Ya, apa pantas kita berbuat dosa ketika dia tidak tahu? Sementara ada ayat yang mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan khairan, bukan thayyiban, ihsan. Apa itu ihsan? Anta amudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tak melihat Allah, Allah melihat kamu.
Ada orang tua jadi anak yang baik. Sehingga kita punya rem. Kita kerja di perusahaan mana saja, kita kerja di instansi mana saja, ketika dia mau berbuat salah, ya diri saya untuk orang tua saya. Kalau saya berbuat keburukan, ini kerugian buat orang tua saya punya anak yang tidak baik. Jangankan level begitu, Abu Bakar saja ketika Nabi mengatakan tentang syirik khafi, kata Abu Bakar, "Alaysa syirik anak udah min dunillah?" Muhammad, kata Abu Bakar, bukankah syirik itu kita meminta kepada selain Allah? Apa jawab Rasul? Wallahi ya Abu Bakar, sakilat ka ummak. Sakilat ka ummak. Level Abu Bakar ini. Sakilat ka ummak ya Abu Bakar, rugi ibu kamu punya kamu rugi. Masya Allah. Kita lagi pengen anak kita kayak Abu Bakar. Sama Rasul bilang sakilat ka ummak. Ibumu rugi punya kamu. Karena ini Abu Bakar levelnya apa? Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan, kan? Kalau boleh aku memilih kekasih Abu Bakar sebagai kekasih, levelnya kekasih Rasul. Ya, jadi kalau sampai Nabi mengatakan sakilat ka ummak, ibu merugi. Kenapa? Orang seperti kamu yang dekat sama aku tidak tahu syirik khafi, rugi. Kayak kita duduk di majlis disampaikan, kemudian kita tidak bisa mengkonklusikan omongan Ustaz, rugi. Rugi. Karena berapa banyak orang yang masih sibuk dagang sama dagangannya, ya, yang makanan dikebut-kebutin banyak laler, yang mangga tinggal dilap, dipindahin, ditukar gini, bengong, nungguin orang bersahabat dengan lembu. Kita duduk manis mendekatkan kemuliaan. Coba, fabi ayyi ala'i rabbikum, nikmat Allah mana yang mau kita dustakan? Masya Allah. Ya. Terjebak dalam kufur, nikmat tak terasa kita berbuat kufur. Kalau bahasa Syekh Salim itu akhirnya apa? Kau pun tak terasa Allah letakkan baju takut dan kelaparan. Adzaqallahu libasal ju'i. Makanya kamu tetap ngaji cuma takut sedekah. Kamu tetap ngaji takut sama malam. Kamu ngaji takut sama pergantian kabinet pemerintahan. Kamu ngaji takut ini masalah pemimpin non muslim, ini itu, takut aja. Akhirnya rumor dakwah antar broadcast antar ikhwan. Sementara dakwah dulu itu antar Islam dan kafir. Kita sibuk dakwah antar ikhwan yang ada khilaf. Kalau zaman Rasul ini lagi begini ada orang khilaf, Nabi itu ambil pasir disebar, mahlan ya ummah, ahadza ahlaka man qablakum. Karena ini hancur umat sebelum kalian. Kasratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Banyak nanya, banyak ngomong, banyak berbeda sama Rasul. Buat apa ada ayat baku yang Allah mengatakan dengan tegas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Bukan barokah loh. Barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas muka bumi di negeri-negeri disebut loh ahlal qura, di seluruh penduduk di negeri-negeri ini beriman bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan berkah dari pintu langit, keberkahan yang banyak. Kalau berkah sudah turun, wallahi, bukankah ada hadis yang mengatakan ketika Allah ridho dengan seseorang, Jibril akan berkata kepada penghuni langit, ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulanan. Allah suka dengan si fulan. Fa'ahabba ahlas sama. Kemudian penghuni langit pun menyukai dia. Wa anzalallahu alaihi ridha. Kemudian karena seluruh penghuni langit mencintai dia, Allah turunkan ridha. Nah sekarang kalau masyarakat beriman bertakwa, penghuni langit cinta sama kita, keridhaan turun, tidak ada yang sulit. Yang paling gampang saja, Antum punya masalah berat, ya segunung masalah antum. Karena orang kalau ngomong masalah gede-gedean masalah pasti. Ya, antum kalau nggak ngomong sama ahlinya, ngomong sama teman curhat, udah masalah gede-gedean. Aduh, ya Allah, masalah apa nih? Anak sama, begitu kan? Orang tua persis, kan? Seputar itu ya. Tapi kalau tanya sama ahlinya, sebesar apapun masalah, demi Allah, kecil. Ya, antum punya masalah apa? Masalah pekerjaan, antum punya masalah dengan masyarakat, antum telepon orang tua, telepon.
Makanya jangan orang dibeliin handphone orang tua, jadi canggih dikit handphonenya. Assalamualaikum, mak, baik, tuh handphone, iya. Ya Allah mah, doain mah biar di hari gampang semua urusan. Kalau ridhoi mah, karena ridhonya Allah dari ridho orang tua. Ya, masya Allah doain mah ya. Orang tua mana yang gak getar hatinya? Hatinya mengatakan, ya Allah ridhoi anakku. Tidak ada yang sulit di atas dunia. Wallahi semuanya mudah sekali. Allah berikan kemudahan yang banyak. Allah berikan kemudahan yang banyak. Kenapa? Betul-betul ihfazillah tajidhu amamak. Dia aplikasikan kalimat menjaga Allah. Allah jaga dia itu gak main-main. Ya, dia jaga agama Allah. Imma musyaratah diri. Dia ikat dirinya dengan Allah. Dia rapikan hubungan dia dengan Allah. Menjadi ulil albab. Apapun kenyataan hidup yang dia alami, dia bermuhasabah diri. Yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sampai-sampai dia berkata, ya Allah, tidak sia-sia kau ciptakan semua ini, ya Allah. Ya, hidupku berfungsi dalam semua hal. Hidupku bermanfaat dalam semua hal. Berasa hidup ini indah. Yang sudah begini, tajidhu amana. Allah akan temukan, kau akan temukan Allah di mana saja. Ya makanya jangan heran kalau sampai Allah uji kita ya. Allah uji kita dengan ujian, mau ujian sakit, ujian keluarga, ujian negara, kampung kita. Ya Allah uji kita. Ya selama pemimpin kita seorang muslim, ya taat. Ya kalau memang kalau gubernur bagaimana? Gitu ya, kan pertanyaan begitu mulu setiap pengajian ya. Ya gubernur bagian dari kepresidenan, bukan pemimpin. Sejak dulu seperti itu. Antum yang menganggap gubernur itu pemimpin, ya. Dia cuma bagian dari kepemimpinan. Dan kita yakin sekali bahwa bisa, walaupun tetap yang lebih baik semuanya muslim, cuma kan nggak bisa seperti itu ya. Kita nggak bisa membalikan telapak tangan. Tugas kita cuma mengerti usul berdakwah, teknik dalam berdakwah. Karena berapa banyak orang yang bergelimang dosa, terikat dengan perusahaan konvensional, justru ketika dia sudah terikat dengan dosa dapat hidayah. Banyak kan? Oh banyak sekali teman-teman kita yang seperti itu kan. Ternyata hidayah itu kembali ke Allah. Adanya apa sabab yang dibuat untuk mendatangkan hidayah tadi. Dibuatlah sababnya. Maka Ibnu Qayyim itu orang yang berani mengatakan bahwa takdir itu hukum sebab akibat. Bagaimana Ustaz mendatangkan kecintaan Allah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yubghidu kulla ja'zari jawas sahabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar aliman bi amri dunia wa jahil bi amri akhirah. Ketika orang berbicara tentang bagaimana mendatangkan cintanya Allah, ulama itu menjelaskan tentang orang yang dibenci sama Allah. Karena ini saya suka begini karena berusaha untuk mencontoh Ibnu Yaman, ya, sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini mengatakan bahwa kana nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'alu an syarri makhafatan adrikani Allah. Dulu zaman Rasul itu orang selalu bicara tentang kebaikan, bertanya ke Rasul tentang kebaikan, tentang surga, tentang nikmat, tentang pahala. Wa kuntu as'aluhu an syarri. Kata Ibnu Yaman, kalau aku lain, aku malah minta ke Allah ini kebalikannya, tentang keburukan. Ini teknik dakwahnya beliau. Kita praktekkan karena ulama banyak mempraktekkan, dan saya juga menangkap dari teknik dakwahnya Ibrahim Atruk di Madinah tuh, ya, di majlis beliau. Saya juga tangkap kayak beliau tuh indah sekali kayaknya. Beliau selalu mengatakan kebalikannya supaya diambil kesimpulan untuk kebaikannya. Paling tidak kita belajar mikir. Ya, mendatangkan cintanya Allah mungkin kita bisa bicara sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kadang-kadang berapa banyak orang yang sholat, puasa, haji ini tetap berbuat dosa dan maksiat kan? Karena walaupun fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadan, gitu kan? Kalau bukan karena kemuliaan Allah, rahmat Allah, kalian nggak tersucikan dengan ibadah kalian. Kita suruh anak sholat, ya bukan berarti dia nggak bermaksiat, dia berbuat dosa. Makanya yubghidnya perlu dipahami, kata beliau. Apa? Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah itu murka. Kalimatnya yubghid, bukan abghadallah. Ya,
al-abghadullah ala ladul khisam, orang-orang munafik, bukan. Tapi yubghid di sini lebih mengarah kepada sejak zaman Adam sampai kiamat nanti Allah yubghid. Innallaha yubghid. Allah itu murka dan selalu murka sama siapa? Kulla ja'zariyin jawaz. Yang pertama, Allah itu murka sama yang ja'zariyin jawaz. Allah murka sama orang-orang yang lalai berbuat kebaikan. Atau ja'zariyin itu lebih pelit dalam kebaikan. Wa Allah yubghid. Allah murka, yubghid sejak zaman Nabi Adam hingga kiamat nanti. Yang ketiga, macan dan kambing cari makan bareng, dalam hadisnya begitu kan, nanti menjelang kiamat Allah murka. Siapa yang Allah murka? Yang pertama, ja'zariyin jawaz, orang yang pelit dalam berbuat kebaikan. Siapa dia? Ya banyak. Orang yang diberikan kemudahan, gak memberikan kemudahan pada orang lain. Padahal ada dalil yang mengatakan mayyasara mu'minan yasrahu yaumil qiyamah, gitu kan? Orang yang memudahkan orang beriman, Allah akan memudahkan dia pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Ja'zari jawaz, orang yang betul-betul ja'zari jawaz, orang yang pelit dalam berbuat kebaikan. Masih bisa bersedekah, gak berorientasi tentang sedekah. Tangan bisa diangkat, senangan di bawah. Masih punya orang tua, repot ngasih hadiah ke orang lain, orang tua dilupakan. Masih bisa senyum, meletakkan senyum pun pada gak tempatnya. Diberikan kemudahan berbuat baik. Ya, suami masih bisa kasih nafkah, malah gak suka memberikan nafkah. Istri masih punya pintu surga suami, malas menutupi aib suami. Anak punya orang tua, malas menatap wajahnya. Ini jazari jelas. Orang yang pelit dalam berbuat kebaikan. Hujan turun bukan dimanfaatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa ketika hujan turun. Kita melihat banyak kerusakan, terpanggil untuk mengislah. Adanya fenomena untuk berdakwah kepadanya. Tapi kita gak melakukannya. Uslub gak kita pahami. Kita gak dekat sama ulama. Bas. Pintu jazari tertutup. Diberikan kemudahan dalam berbuat baik, gak bisa berbuat baik, rugi. Itu yang pertama, ja'zariyin jawaz. Yang kedua, yang dibenci sama Allah itu sahabin fil aswaq. Ini sih lebih kena ke perempuan sebenarnya ya, tapi laki juga ada ya. Sahabin fil aswaq itu bahagia kalau di pasar ketimbang di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu, di tempat kajian, di sekolah, itu kalau nggak ngeliat jam amok, gitu nih. Ya, sampai-sampai saya nggak bicara beberapa hal kemarin juga di Tarakan. Saya tanya sama jamaah di sana, antum pernah kepikir nggak tentang sholat yang disaksikan sama Allah? Ya belum sih Ustaz. Iya gini. Ada beberapa sholat yang disaksikan, sinyal dalam hadis. Yang pertama kan sholat fajar, betul. Sholat yang disaksikan. Yang kedua sholat wusta, asar, suruh jaga tuh asar. Yang ketiga sholat tahajud, betul. Karena sepertiga malam Allah turun ke langit dunia kan. Itu 3 sholat. Begini bahasanya begini. Antum lagi sholat, disaksiin sama orang, pasti antum bagus-bagusin sholat antum. Itu sudah lumrah lah ya. Standar orang pasti kalau depan orang apa? Allah. Apa cakep takbir, ya ingat halaman 13 bab takbir kitab sifat sholat Nabi, ingat tuh apa gitu. Allahu akbar. Sampai akbar, lupa akbar, kapak lekho, lupa. Salah sendiri sih, dia jadi pusing sendiri, jarang lihat huruf, susah ya. Kalau nggak ada orang, itu orang lihat. Saya nggak bilang betul itu salah ya. Kalau sama orang sampai kita bagus-bagusin. Tapi kalau sama Allah pernah kepikir nggak, antum lagi sholat disaksiin, Allah ngeliat. Sholat subuh dah.
Allahu Akbar. Kan orang lihat nih, ya, inna sholat al-fajr kana masyhuda, kan disaksikan. Atau dilihatin sama Allah. Kira-kira gitu loh. Antum good looking nggak kalau sudah begitu? Kepikir nggak sih begitu sekali-sekali gitu? Antum sholat tahajud apa lagi? Ustaz, kalau tahajud Ustaz, ya Allah Ustaz, Ana semangat kalau orang cerita tentang tahajud Ustaz. Apalagi ayat bilang asa ayat asa rabbuka maqaman mahmud. Tempat yang mahmud, apa anak-anak mahmud kan namanya kan, masyaallah. Pengen dimuliakan gitu ya. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmud. Cuma Ustaz, ya Allah Ustaz, bicara tahajud ini Ustaz, subhanallah. Wajar lah kalau maqaman mahmudan itu berat, wajar betul. Susah kan, Ana udah setengah dua kan, sama, saya bilang begitu. Ana juga sama setengah dua kalau dia tengah gitu ya. Nah kalau beker berbunyi kan, Ana duduk kan, ya Allah nyawa belum kumpul. Sampai nyari kamar mandi jauh. Ana wudhu kan, Ana istinsak kan, tetap gak ngumpul kan nyawa kan. Jangan duduk di pinggiran kasur dan mikir mana 8 lagi, ya Allah. Mikir 3, 11. Kayaknya berat banget gitu loh ya. Subhanallah. Iya. Gini akhi, kalau sampai agama itu kita rasakan berat, antum jangan putus asa. Karena sudah hukum baku yang namanya agama itu ringan. Ad-dinu yusrun kan. Kalau antum merasakan berat dalam beragama, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Ya, saya bilang begitu kan. Gini aja. Antum sekali-kali tinggal sama ulama. Makanya bukan pengen bertingkah berlaku, bukan, demi Allah. Saya minta bantu doa. Di tiap bulan saya ini 20 hari Jakarta, 10 hari Madinah, cuma pengen duduk sama ulama. Saya pengen kasih bocoran ke antum, agama itu ringan. Betul loh. Kita kalau lihat ulama itu tahajud ringan sama ulama, tahu nggak caranya? Ulama nggak pernah nyetel beker ya kayak kita. Nggak pernah kita hidup di rumah ulama ada beker bunyi kering, nggak ada. Ternyata ulama itu betul-betul, masya Allah ya. Jadi wajar kalau sampai Nabi mengatakan wajuila qurrata aini fis shalah. Dijadikan pemandangan paling indah untukku itu sholat, kata Rasul itu wajar. Karena caranya sampai Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Nabi itu nggak boleh lihat Bilal lewat. Bilal, arihna bis shalah. Bilal, hibur kami dengan sholat. Bahasanya hibur kami dengan sholat. Ya Bilal, ij'al sholataka rahatan lak. Jadikan sholatmu istirahatmu, wahai Bilal. Nabi ingat orang sholat buru-buru, mahlan ya akhi, mahlan. Pelan-pelan. Karena nikmati. Nah ulama itu mudahnya tahajud itu salah satunya begini, ini mudah kita tiru ya. Ulama itu pokoknya abis isya ngantuk tidur. Kan ada tradisi kalau di Arab kita kalau mau ngomong ini kita juga boleh budayakan loh di sini, sama anak juga boleh kita budayakan ya. Kalau di negeri Islam itu kita kalau mau ketemu sama ulama pasti identik dengan kalimat ba'da shalah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya tahaddas ma'akum. Ahsan bi isya' ya Syekh. Jam berapa saya pengen bisa ngomong sama antum? Enggak, ba'da zuhur. Bahasanya ba'da zuhur. Kif dalam alaysa liwaqti ba'da zuhur? Ba'da asar. In lam ba'da asar, mungkin ba'da maghrib. Lakin waktu kali waktu sedikit pada maghrib. Tapi ba'da isya lah. Dia tak mau isya lah. Ba'da subuh, ba'da fajar. Dan tazir syuruk ma'ana insyaAllah. Kita tunggu syuruk bareng atau gitu. Tapi jadi isya dikhususkan. Nah kita boleh tuh, Pak, saya mau ngomong ba'da zuhur. Bapak beda apa sekarang? Nah. Yang penting Islami gitu. Saya mau ngomong sama bapak, suami ngomel ba'da asar. Gak jadi ngomel. Ya, ba'da isya, ulama itu tidur. Pokoknya ngantuk gak ditahan sama kopi dah. Pokoknya udah tidur pokoknya. Ya jam 8, jam 9 tuh tidur. Dalilnya kuat. Bukan dibikin-bikin.
Karena ada hadis tentang masalah begadang malam. Kata Rasul apa? La samrata illa al-musafir wal musalli. Tidak ada begadang malam kata Rasul, kecuali buat orang yang safar, orang yang sholat, orang yang menuntut ilmu, atau hubungan suami istri. Nggak ada lagi. La samrah. Berarti ulama pakai itu kan, dia tidur. Dan ternyata kalau kita tidur jam 8, jam 9, jam 11, setengah 12 sudah bangun loh. Nggak ada orang tidur jam 8 bangun bablas, nggak ada. Nggak ada, boleh buktiin dah. Ya. Tidur jam 8, jam 9 tuh bangun jam 11. Jam 11 dia bangun, doanya sama sama kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan ingat ya, kalimat alhamdulillah itu dibaca dengan senyum. Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Antum jangan salah tempat. Bahasa itu diperhatikan gitu ya. Alhamdulillah salah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia berwudu. Tradisi ulama, dia cuci tangan, dia berwudu, kemudian dia baca Quran 1 jam. Itu pun alasannya kuat, karena ulama pakai alasan begitu. Kenapa? Tadi Qurannya yaumul qiyamah bisyafa wa qul Quran mana'tu nawma bil-lail. Karena Quran ini bakal datang hari kiamat ngomong sama Allah, aku mencegah dia tidur malam karena baca aku. Maka aku bangun malam, dan malam di sini kan bebas. Kecuali tahajud sepertiga malam beda bab. Malam tuh habis sisa sudah malam, dia baca Quran 1 jam 1 juz lah Quran ya. Atau apa 1 jam 1 juz lah, dia baca santai. Aku 2 hari 1 juz. Ini ulama ya. Kita kan nyontoh dia, kita dapat selalu baru alhamdulillah sejam, betul ya. Ngajinya nunggu mata nggak kompak sih susah. Zaman masih tegas nggak ngaji ya. Udah susah baru nih aina Pak Ogi. Kadang nelfon Ustaz, halaman sekian aina Pak Ogi. Oh alam. Ulama ngaji 1 jam. Nah, bangun jam 11, ngaji 1 jam, jam berapa? Jam 12. Dia buka tafsir 1 jam. Jam berapa? Jam 1. Dia bikin teh, dia bikin kopi, dia ganti baju rapi, dia sholat jam 1:30 persis. Dan nggak ada kata kantuk buat orang yang sudah siap sebelumnya. Dia sholat. Dan yang dia baca tadi, dia persiapkan untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan ayat yang dia baca. Masya Allah. 1 jam, 8 dengan 3. Selesai jam 2:30, jam 3 dia tidur lagi. Dan sunnah Rasul pun tidur kalau segitu. Orang yang sudah bangun tidur lebih sedikit tidurnya. Bangun subuh. Subhanallah. Haru yang dia dapat ketika tahajud, kemudian lakukan sholat subuh dengan bangga karena pernah tahajud, menghiasi subuh dengan tahajud. Masya Allah, ringan. Dan ternyata kalau agama di tangan ulama itu ringan sekali. Cuma yang mau bilang apa? Kita belajar cuma nggak dekat sama ulama. Kita cuma baca buku ulama, tapi nggak pernah nanya sama ulama. Kita nggak pernah dekat sama ulama di luar kajian. Yang kita tahu cuma ulama sekali-kali cuma kita salut, tapi kita nggak paham. Ini yang sering terjadi, sehingga kita nggak tahu bagaimana bahasa ulama, bagaimana ulama mengaplikasikan kehidupan. Padahal depan mata kita, anak yang sekolah pulang pergi sama yang di boarding beda hasilnya. Yang di pesantren gitu ya, dengan yang pulang pergi beda. Kenapa? Karena melihat aplikasi guru dengan yang dia berikan ketika di kelas, dan itu lebih cepat untuk menerima. Makanya Abu Ihsan Al-Asari bagus tuh bukunya, itu mencetak generasi robani itu. Ya, di dalam itu pakai bahasa muda dengan istrinya Abu Ihsan. Itu bagus, masya Allah tuh buku. Dan saya kaji rutin di Al-Azhar itu ya. Itu betul-betul simpel. Ya, ini rumah sebagai media pendidikan anak, di mana anak itu lebih suka melihat ketimbang mendengar. Kita banyakkan bicara ketimbang mempraktekkan agama, sehingga akan lelah dengan mendengar. Akhirnya dia nggak suka mendengar, dia suka melihat di luar. Banyak kejadian yang seperti itu. Kita nggak pernah berdialog sama anak tentang kesulitan dia. Kita nggak pernah mencontohkan yang baik. Kita cuma bicara sholat, tapi nggak pernah kita bawa dia untuk sholat. Kita cuma nyuruh pakai kerudung, cuma kita nggak mempertontonkan kerudung yang cantik di hadapan dia. Ya, Bu, anak disuruh pakai kerudung berat loh, Bu. Kayak ibu dulu pakai kerudung berat, betul?
Bagaimana supaya dia ringan? Dandanlah yang cantik dengan kerudung yang ibu miliki. Sampai anak tuh melihat, ya Allah mama kayak bidadari gitu. Besok kalau saya disuruh dia pakai. Ya, apalagi anak udah mulai gede, jangan diomelin. Jadi dia sahabat, ajak beli kerudung, ajak. Coba pilih nak. Oh masya Allah, dia akan terbiasa, nanti dia akan pakai dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang berkok kita miring nyuruh kerudung. Mama aja begitu. Aku suruh begitu juga gitu ya. Ya, kita nggak bisa mengaplikasikan itu. Nah, padahal dekat dengan kehidupan. Nah, agama di tangan ulama itu ringan sekali. Makanya bersahabatlah dengan ulama. Dan memang banyak hadis yang menjelaskan tentang ilmu di tangan ulama. Kalau Allah ngambil ilmu, bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan kan? Kalau ulama diwafatkan, hilang ilmu. Karena kita bicara golok yang tajam buat apa kan harus yang ahlinya. Ya tergantung nih orang pakai golok buat apa. Itu judulnya motong, nggak bisa judulnya motong. Bentuknya bisa beda-beda manfaatnya. Apapun tergantung orang lihat. Lihat bagaimana ulama mengaplikasikan sampai ujungnya itu, yakni suruh kita mentalkinkan mayit itu. Katakan la ilaha illallah pada orang yang mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Emang apa? Jadi bukan berarti ini ustadz yang ngajarin la ilaha illallah ketika mau meninggal udah jagoan dia jangan diajarin. Enggak. Hatta ulama mau meninggal ya syekh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena orang mau meninggal itu udah lupa, diingatkan. Nah ketika la ilaha illallah dia ingat. Kajian masih muda dia bobotnya beda. Menangis dia. Ingat doa yang dia panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak, istri, keluarga yang enak dipandang mata. Kapan anak enak dipandang mata, keluarga enak dipandang mata? Ketika mata kita menutup, lihat di dalam keadaan akur, sama saudara nggak pernah berantem, sama orang tua hormatnya masya Allah. Ini anak tahu orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat, sehingga dia coba contoh yang dulu ketika dia berbuat 10 kesalahan, orang tuanya siapkan 11 maaf. Ketika 100 dosa dia lakukan, orang tuanya siapkan 101 maaf buat dia. Sekarang orang tuanya pun kayak anak kecil, sehingga kalau orang tua berbuat salah, udah urusan saya anaknya. Sampai nanti orang tuanya meninggal pun, ketika dia tahu mungkin banyak kesalahan semua orang, sebelum main disolatkan dia berdiri. Assalamualaikum hadirin. Di hadapan antum ada mayit yang terbujur kaku. Ini orang tua saya, keluarga kami, sahabat kita semua. Kalau seandainya dia punya kesalahan, dosa hutang piutang, saya anaknya tanggung jawab. Ya, semua urusan ke saya. Kemudian dia menghadap kiblat, dia sholatkan mayit orang tuanya. Diangkat orang tuanya, dia lihat di keranda mulai menjauh dari rumahnya. Dia langsung menuju lubang kubur. Ketika mayit masuk ke lubang kubur, tanah berdiuruk. Dia bicara di pinggir lubang tersebut. Teringat sabda Rasulullah jamaah. Bahwa Nabi mengatakan istaghfiru li ahikum. Istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbih fa innahu la yus'al. Tolong yang hadir. Rasul mengatakan bahwa mayit ini sebelum tanah rata dengan lubangnya, dia ditanya, mohonkan ampun sama Allah, mohonkan ampun. Fa innahu la yus'al. Dia sedang ditanya. Dan doa orang yang saleh akan masuk ke lubang kuburnya. Doa anak yang saleh akan masuk ke lubang kuburnya. Bahkan Nabi pun mempertontonkan mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat, bertanya ini mayit, ya malaikat, lima takifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Ya, kata malaikat, kaifa adribu, bagaimana aku bisa mencambuknya? Wa waladuk istighfar daiman, anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Dahsyat, indahnya ujung agama. Maka wajar sekali kalau ulama menangis ketika mengatakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli
udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Orang kaya yang bersyukur. Siapa yang jiwanya tenang? Orang miskin yang bersabar. Udkhuli fi ibadi, masuk kalian dari golongan-golonganku. Siapa golonganku? Azim Syekh Ibrahim mengatakan, Allah mengatakan, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Ayat ini membuat getar hati para ulama. Karena Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law dhunubuka anana as-sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka mislaha. Kalau seandainya dosamu, hai hambaku, mentok ke awan yang paling tinggi, kau datang kepada aku dengan tidak berbuat syirik ke bawah dosamu, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Kalau kau seret dosamu sebanyak langit dan bumi, kau datang kepada aku tanpa melecehkanku dan kesyirikan, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Ta'zim. Betul-betul ujung yang indah dalam hidup ini. Digetarkan hati kita untuk mengerti bahwa kemuliaan dalam hidup ini betul-betul dekat dengan Allah. Makanya azim sekali itu hadis mudah. Ihfazillah tajidhu amamak. Kau jaga Allah, kau temui Allah di mana saja. Bagaimana menjaga Allah? Bukan menjaga saja. Mengerti bagaimana ulama menjaga agama. Mengerti bagaimana ulama bangun di malam hari, mengangkat tangan ke Allah, mengatakan Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'a minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Bukan hanya orang hidup yang dia doakan, yang mati pun dia doakan. Kenapa? Karena dia tahu kebaikan yang dia panjatkan dikali 70 malaikat mengaminkan untuk dirinya. Betapa singkatnya hidup, sehingga dia merasa bahwa waktu yang singkat ini tidak bisa dia maksimal berbuat sebuah kebaikan. Maka dia mulai berpikir, ya Allah, betapa hamba berbuat zalim, waktu hamba buang percuma. Di hadapan hamba ada kerut di kening orang tua hamba, ya Allah. Ada badan yang mulai membungkuk, ya Allah. Di hadapan hamba banyak orang-orang yang butuh bantuan, ya Allah. Padahal kau titipkan kemampuan buat hamba yang tadi hamba cuma seonggok daging merah yang bangun cuma bisa menangis, lahir dalam keadaan tak memiliki sesuatu pun, ya Allah. Bagaimana mendatangkan kemuliaan ini, ya Allah? Coba. Tapi saya terlambat mendidik anak-anak Ustaz. Dulu saya juga bukan main orang yang nggak baik. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Buat apa ada ayat yang mengatakan bahwa Allah utus Khidir untuk menjaga anak yatim tersebut? Kenapa? Karena Abu Muhammad Saleh, orang tuanya orang saleh. Dan orang soleh itu orang yang mau bertobat. Mungkin kita pernah punya masa lalu. Sudah. Amal bi khatimih. Amal tergantung akhir. Yuk bertobat. Yuk banyak istighfar. Dulu tangan kita enggan memberi, sekarang nanti memberi. Kita tidak ada kita berita sama orang. Paling tidak wajahmu, senyummu. Jadikan manfaat dirimu buat orang lain. Bahwa kamu cuma puzzle kehidupan orang lain, potongan-potongan kehidupan orang lain. Kamu bukan sebuah kesempurnaan. Cuma kesempurnaan akan pernah ada tanpa kamu. Kamu tidak bisa membuat Cikokol ini hebat. Cuma Cikokol akan berkata nanti pernah ada kamu di Cikokol. Paling tidak itu. Betul-betul bagian sebuah kemuliaan. Kalau sudah seperti itu, ta'aruf ilallah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Ta'aruf ilallah fil raha. Dekatkan dirimu ketika engkau lapang, ketika engkau bahagia. Tolong dekat dengan Allah. Ini yang Nabi katakan, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a. Maukah kalian ku pertontonkan arti sebuah kesungguhan dalam doa? Atuhibbu. Apakah kalian mau? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Oh, mau sekali. Ditodai dari zaman Nabi bentuk keseriusan dalam berdoa. Mau. Kulu, katakan wahai sahabatku, kata Rasulullah, a'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadati. A'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadati. Berkait dengan perkataan beliau ke Muaz. Ya Muaz, la tadu'anna fi dubri kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bedanya di mana? Dalam salat kita katakan dzikrika wa syukrika. Tapi di luar sholat, syukrika wa dzikrika. Karena kita sholat sedang berzikir, akimi sholat dari zikri. Jadikan sholat mengingatku.
Makanya wajar Nabi mengatakan ke Bilal tadi, arihna bis shalah, hibur kami dengan sholat. Siapa kami? Sahabat mengadakan berjamaah. Arihna bis shalah, hibur kami dengan sholat. Waj'al sholataka rahatan lak, jadikan sholatmu istirahatmu wahai Bilal. Azannya Bilal sampai ke langit yang ke-7. Masya Allah. Bukan suaranya bagus, bukan. Bilal suaranya paling tidak di atas sahabat Bilal. Cuma ikhlasnya Bilal. Makanya muazzin itu yang penting kencang, cempreng. Orang bangun jadi, oh, bangun. Tapi kalau Allahu Akbar, orang suruh kencang gitu loh ya, Bilal itu. Betul-betul dia merasakan ketenangan. Sholat menjadi zikirnya kepada Allah. Ya, Nabi mengatakan kamu mau merasakan kenikmatan ya dalam hidupmu, serius dalam ibadah yang kau lakukan, katakan a'inni ala syukrika. Ya Allah, a'inni, tetap kalimat a'inni. Yang nanti kalau pakai asata isti'anah, a'ana yu'inu isti'anah, asata a'ina, ya asata a'ana, jadi tolakul ma'unah. Wasta'inu bisobri wassalah. Tapi a'inni langsung direct Allah. A'inni ya Allah ala dzikrika, a'inni ala syukrika. Bas. Makanya sholat itu kalimatnya wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong sama Allah. Bukan sekedar jadikanlah sabar dan sholat, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika engkau sulit kau sabar, ketika engkau sulit kau sabar. Karena kalimat sabar ini kan dalam. Isbiru wasobiru warabitu wattaqullaha la'alakum. Sabar kamu, kuatkan sabar kamu. Karena memang orang sabar itu gak bisa sebentar. Jadikan sabar dan sholat. Kamu sabar, kamu sholat. Kalau kamu mau sholat, kamu gak sabar, ya salah. Bukan sholat yang bikin kamu sabar, tapi sabar yang menyempurnakan sholatmu. Ya. Bukan berarti orang sholat nggak sabar nggak boleh, bukan bahasanya, ini kesempurnaan. Karena Quran itu penyempurna. Wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka kalau sabar nggak menolongmu, sholat nggak menolongmu, coba baca syarah asbabun nuzul di hadis. Diperintahkan kita untuk berteman sama orang soleh. Masalah yang kau rasakan sekarang, orang dulu pernah merasakan. Kamu pegal sama suami, kamu pegal sama istri, kan ada orang tuanya yang dia juga lebih pegal ke dia lebih lama dari kamu gitu dong. Kamu pegal sama dia 2 tahun, umur dia berapa? 30 tahun, orang tuanya 28 tahun pegal sama dia, betul? Kok bisa bertahan tetap sayang sama dia gitu loh? Minta bocoran. Ini mantu mertua nggak akur, susah. Gimana mau dapat bocoran kan gitu ya, harus bersahabat. Saya udah ngomong tadi malah ngebelain gitu ya. Ngomongnya di tempat yang pas. Antum kalau ngomong sama teman yang baru kenal 2 hari bisa akrab. Masa mertua 2 tahun nggak akur, salah. Iya kan, iya coba pikir sekali-sekali. Kenapa tuh? Mati gitu katanya. Karena kalau sama teman antum tuh ngobrol di tempat yang enak. Nanti kita ngobrol ya di rumah makan ini ya. Ketemu aja akhlak kan. Dulu ambil makan atau ngomong kalau dia dia suka sama antum baik banget sama dia gitu ya. Tapi sama orang tua sama mertua pernah gak antum tuh? Kita ketemu nanti di sana ya. Saya udah bawain baju bagus tuh buat papa nanti. Pakai kita janjian nanti. Di rumah makan ini ya. Yang antar siapa? Ojek kita bayar di sana. Dan juga, ya Allah, Masya Allah, kamu udah fasihat. Bohong, gak ada mana bantu. Ada apa di tumben nih? Soalnya bapak gak ngipis. Angin ambil nih. Nanti habis di rupiah. Berubah. Enggak Pak, ini saya mau bicara banyak sama Bapak. Saya minta maaf sama Bapak nih. Saya teringat ijab kabul yang saya lanturkan itu Pak. Ya Allah, tanggung jawab di pundak Bapak pindah ke pundak saya. Saya nggak ahli dalam mendidik anak Bapak. Saya minta maaf. Bukan saya kecewa, bukan. Cuma saya minta dididik.
bagaimana baiknya sih? Kok Bapak bisa ada video 28 tahun? Saya 2 tahun mau pecah Pak. Nanti udah serius Pak. Bentar Pak, pesen jus apa jus apa ada video jus ini. Tadi juga bakal ngomong tuh. Ya, gimana ya? Bapak juga sebenarnya sampai stroke ini dari nggak selesai urusannya. Wah hasil begitu lah sudah ya, tahu lah maksudnya. Jadi tanya sama ahlinya gitu loh. Jadi jangan menyelesaikan masalah tanya sama orang yang bukan ahlinya, jangan. Anak-anak SMA lulus SMA nongkrong sama anak-anak aneh pikir jalan yang rambutnya tahiyat saja. Nongkrong kemana? Ngapain? Lagi bingung nih masalah sekolah, masalah sekolah, gitu ya. Cuma tanya sama orang yang baik agamanya, soal sekolah ini, semangat, ahlinya begitu lah. Jadi kalimat tajidhu amamah, ya Allah, menemukan Allah dimanapun kau berada itu memang butuh ahlinya, butuh dengan ulama, dan ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya. Saya udah sekali itu ya, atum sering ketemu di mana di Istiqlal atau beliau datang si Abdul Razak di Roja di mana. Saya udah sampai ke Madinah, saya juga pengen ketemu sama beliau gitu ya. Saya pengen selesai kajian, ketemu beliau assalamualaikum, alhamdulillah. Jalan sama beliau sambil bertanya, Syekh, memang ulama tuh ya Allah, masya Allah ya, lembutnya hati mereka. Syekh Ali itu ketemu di percetakan Quran, masya Allah. Cerianya beliau ceria orang keras ya, betul-betul menjadi bagian dari sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Al ulama warasatul anbiya ya. Makanya mudah-mudahan nih Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah ya. Tidak kita berbuat baik dan merasakan agama itu indah. Agama itu indah. Di pelosok manapun merasakan indahnya agama. Kalau betul-betul kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, akhlak yang baik. Allah mengutus kami itu diutam bima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau sampai kita beragama kita nggak punya akhlak, buru-buru bertobat, ini ada yang salah. Bukankah fitrahnya itu al-ilmu bila amalin kasajari bila tanam. Ilmu ini kalau nggak bermanfaat kayak pohon yang nggak berbuah. Ya, antum tahu pohon yang nggak berbuah? Tanya tukang kusen dah. Ya. Kayu yang bagus buat kusen itu kayu pohon yang tidak berbuah. Tanya tukang kusen. Tapi kalau pohon buah itu nggak terlalu bagus kayunya. Makanya diserutnya ngomongin kayu. Ya begitulah ya bahasa ulama. Oke, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas sunnah, kumpul di majelis ilmu, tanya yang perlu kita tanya. Karena nggak bisa berkata banyak dulu, karena saya bilang sama Pak Yasin juga mungkin sampai 10:30, karena baru datang dari Kalimantan masih lelah, ya, harus selesaikan urusan dulu. Kita berdialog 15 menit lah. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Bagaimana membangkitkan lagi bagaimana membangkitkan lagi rasa percaya pada suami? Ya tahu gimana. Apa ibu yang tahu caranya? Dia orang yang galak bisa lembut sama ibu yang ngerti caranya, betul? Dia orang yang berbeda tempat rahim dilahirkan bisa akur serumah sama ibu yang tahu, betul? Sebenarnya sih begini ya, mengerti bahwa posisi seorang wanita itu sebagai penutup kekurangan seorang suami. Jadi kayak guru sama murid, orang tua sama anak. Ketika melihat kekurangan tuh kita berasa saat itulah kita harus berfungsi buat dirinya. Makanya lihat orang tua kalau anaknya jatuh, cepet sayang, apa khawatir anaknya jatuh, hati-hati. Karena memang dia tahu anaknya belum bagus jalannya ketika jatuh dia. Tapi anak ketika orang tuanya kepleset ketawa 2 hari nggak beres-beres. Bedanya di situ kan. Orang tuamu menuntun kamu untuk sebuah kehidupan. Ingat bahwa kamu menuntun dia untuk menghadapi kematian yang bedanya kan di situ. Nah,
Istri ke suami, kamu adalah pakaian untuk dia. Selama memang kamu melihat kekurangan dia, tutupilah aib dia. Tutupi aib dia, sehingga kita tahu sekali bahwa kita berfungsi buat dia. Kecuali kalau memang Allah benci dia, maka kita belajar membenci dia. Dan kebencian yang Allah paling benci, dia berbuat syirik. Nah, saya suka bilang, Bu, masalah ibu dengan suami, suami begini, suami begitu, berbuat zolim, galak, inilah, itulah. Udahlah Bu, masalah ibu ini klasik. Klasik, karena zaman dulu udah ada yang kayak ibu. Si Asia, bininya Fir'aun, betul. Boleh jujur Bu, suami ibu sama Fir'aun galakan mana Bu? Tapi Asia jadi penghuni surga karena keadaan tersebut, ya. Ya udah sabarin sih Bu, balik berapa tahun lagi gitu kan. Jadi ya sabar ya, untuk mengembalikan dia seperti dia yang dulu ya harus sabar. Buktinya terjadi ikatan ini kan bukan waktu yang sebentar, lama. Nah, timbanglah kebaikan dia untuk kebaikan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya mengajarkan lagu semangat dalam sebuah TPA, misalnya tepuk Islam, tepuk anak soleh, tepuk malaikat. Zaman Rasul tuh banyak anak kecil. Zaman Rasul tuh banyak anak-anak kecil yang berpotensi. Kayaknya kita perlu belajar dari mereka deh. Kita tentang ibunda para ulama tuh perlu dipelajari. Tinggal dikaryakan saja lah. Anak ini nggak usah belajar tepuk-tepukan, masih ada yang lain gitu ya. Bukan berarti memang anak nggak boleh bertepuk karena masa dia bertepuk-tepuk kan ya. Walaupun nanti ada larangan tentang tepuk tangan, ya. Karena kalau larangan ke anak sama orang dewasa tuh beda. Orang dewasa nggak boleh tidur sambil terumpuk, tengurap. Anak kecil ya harus tengurap buat napas, kata dokter kan begitu. Nanti ketika dia sudah dewasa ada larangan tentang itu karena normalnya badan sudah. Kadang masa-masa seperti itu kita yang udah dewasa tahu bahwa melukis itu nggak boleh. Tapi masa anak-anak ini kita nggak bisa menghindari lukisan dari dia. Kita mau menjelaskan tentang seekor gajah di kelas TPA gimana? Apa kita bawa gajah? Ya kabur dong. Otomatis kita gambar dong, gajah, belalainya panjang, kupingnya besar, taringnya tajam, kakinya besar, perutnya besar, buntutnya panjang. Perlu dong, tapi dihapus. Coba isim Allah, alat bantu. Ya, kalau bicara alat bantu bukan lukisan yang dipajang, beda ya. Jadi kadang-kadang ke anak ini memang ada pengkhususan. Makanya saya sering sampaikan dengan bahasa gampang, kalau ada orang yang rutin mengadakan ritual malam Jumat, malam ini, kalau saya sih sebagai dai melihatnya media yang bagus. Saya nggak perlu lagi ngumpulin mereka, sudah kumpul mereka. Tinggal saya bicara dengan bahasa yang gampang. Ya, meluruskan bahwa kebiasaan mereka ini perlu dikritisi. Itulah. Karena mungkin mereka baca selama ini nggak ditafsirkan. Mungkin mereka baca selama ini nggak ada yang meluruskan, sampai mereka nggak tahu ada surat lain yang lebih bagus daripada surat yang dibaca, gitu kan? Perlu, tidak ada hukuman buat orang yang nggak tahu, orang yang nggak tahu dikasih tahu. Tidak ada hukuman buat orang yang lupa diingatkan. Siapa yang dihukum? Orang yang sudah tahu tidak melakukan, begitu bahasanya. Dan ilmu dakwah seperti itu. Ya, Ustaz, bagaimana jika ada saudara yang meninggal lalu mengadakan ritual tahlilan selama 7 hari, berdosakah jika saya hanya membantu menyiapkan makanan? Ini malu diniat, semua tergantung niat. Ya. Muskilah, memang kadang-kadang kita di posisi di tempat yang kita nggak bisa mengelak dari tradisi yang ada. Wallahu a'lam bishawab, hukum asalnya nggak diperbolehkan, tapi kalau memang harus seperti itu supaya menimbulkan kerusakan yang besar, ya, beristighfarlah kepada Allah. Adakah syarat-syarat tertentu pakaian wanita dalam melaksanakan sholat? Pakaian wanita dalam melaksanakan sholat, Rasul cuma mengatakan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Dan Nabi mengatakan nisaun kasiyat ariyat, perempuan penghuni neraka itu pakai baju tapi telanjang. Jadi baju nggak menutup aurat tapi memancing orang memandang. Makanya pakai kerudung itu buat menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Jadi ibu pakai kerudung bagaimana caranya orang nggak melihat. Ibu, tapi kan kebanyakan ibu pakai lama, anak negor lama, betul mah, kalau ada yang lihat entar gitu kan. Ibu pakai bros lagi, biar orang lihat, kembang lagi, ya kan.
Kembang kurang gede ibu pakai daun 2. Masih nggak ada yang lihat, ada kupu-kupu 3. Kurang gede ada burung nyurung 4. Yang begini. Jangan ya, jadi nanti ini mancing pandangan bukan menolak pandangan ya. Bagaimana tingkatan antara jihad mencari ilmu dengan jihad sebagai seorang istri? Kayaknya istri semua yang nanya. Gimana kedudukannya, Ustaz? Wah, ya susah kalau bicara kedudukannya. Anda sebagai seorang istri berjihad untuk mengurus rumah tangga, ya harus berilmu. Berarti kan ilmu dikedepankan ketimbang itu kan? Ilmu dikedepankan. Tapi kalau udah tahu ilmunya mengurus rumah tangga, tinggal mengatur waktu. Bagaimana cara menuntut ilmu yang nggak mengganggu rumah tangga? Karena banyak sekali pencinta kajian yang sampai lupa ada kewajiban di rumah tangga. Karena banyak orang datang ke majelis ilmu itu dengan niat yang berbeda. Ada yang pengen menuntut ilmu, ada yang pengen menghilangkan suntuk di rumah. Enaknya kalau udah keluar tadi, ya Allah, pulang gitu. Kalau udah selesai, ya Allah, selesai, ya Allah. SMS teman, ada lagi nggak? Ada lagi. Nggak pulang dia ya. Kalau sudah gitu, tobatlah buru-buru ya. Tadi yang salah berarti itu. Iya dulu begitu Ustaz, ya Allah Ustaz, laki itu serba salah kan, dia nggak pulang saya cariin kan, tapi saya senang dia di rumah. Tapi lama-lama kok saya juga enak juga kalau di rumah. Saya ketawa gini kemarin, kadang kan saya pakai motor kemana-mana, jadi suka lihat bacaan-bacaan di belakang mobil tuh ya. Ada tulisan di belakang mobil, saya nelfon ke rumah, saya lihat istri di rumah. Kenapa gitu ketawa dulu, ini angkot ada bacaan tuh, bacaan Abi. Saya baca ya, nggak pulang dicariin, pulang diomelin. Katanya saya nggak berubah diomelin dulu, gitu ya. Allah mustahil. Wah, ketemu juga di Cibokol nih ya. Aswarwab. Saya bingung jawabnya. Jawab itu. Tolong ya, saya nggak bosen nih nanti. Yang dari Sabang sampai Merauke saya ngomong masalah ini ya. Di Islam itu nggak ada salam di kosor, ya. Yang di kosor itu cuma sholat, itu pun safar, ya. Takutnya ini aliran baru, hati-hati presiden baru nih ya, hati-hati nih ya. ISIS nih jangan-jangan. Ya jangan dikosor ya, assalamualaikum, aswarwab. Ini nggak ada dalilnya, jangan ya. Kalau ngomong dalilnya mantap, aswarwab mana dalilnya? Kayak itu, kayak dari kemarin banyak orang bilang, Ustaz, saya ini serba salah tapi lagi rame nih Ustaz, masalah makanan-makanan yang nggak ada registrasi halalnya Ustaz. Itu roti yang ada kitiran di depannya kan, itu kan nggak halal kan. Si Jeko juga Ustaz, si Dunkin juga. Saya sih nggak bakal mau kalau nggak ada registrasi halal kan. Kita makan, enggak lah. Apa tuh gue ada yang bicara, nggak ada halalnya juga. Kan kita bicara stempel MUI, mana ada di cupnya celele ada macam MUI halal. Ya, asal makanan itu halal sampai jelas keharamannya, ya. Asal makanan itu halal sampai jelas. Jadi kalau Ustaz ada acara ini, acara itu, saya dikasih besek, makanan ini gimana tuh, amalan-amalan bid'ah gitu ya. Gimana Ustaz? Ya nggak ada masalah. Antum dikasih apa acara-acara baik, samirat ada, ambil makanannya. Kenapa? Yang bikin orang Islam, antum buka makanannya lihat. Kalau memang nasi dicetak, ada buncis kuning, lalu ketan pakai ati, rendang, pisang Ambon 1 sama kerupuk udang. Gini nih kalau belum nyarap begini nih. Ditungguin si Kokol mau nggak nyarap. Pak Ustaz, kenapa doa pada waktu hujan lebih terkabulkan daripada lainnya? Mohon penjelasannya. Nabi yang bilang. Rujukan pada kitab ada doa tentang waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya adalah
waktu hujan. Dikatakan bahwa malaikat bawa setiap tetes ke bumi, naik ke langit membawa doa kita yang lain. Ya, makanya ketika hujan banyak. Assalamualaikum. Saran untuk panitia kajian, kalau bisa Ustaz Subhan dijelaskan kuis tetap. Ntar aja ngomongnya. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya. Dalam keadaan jahiliyah. Lama dong. Dengan jahiliyah. Ini yang nulisnya sangatnya bagus nih. Di masa hidupnya melakukan kesyirikan. Ada keamalan yang dapat saya lakukan. Doakan dia. Semoga dia berbuat itu karena keperluan. Oh, semoga Allah lapangkan kuburnya. Fungsi anak itu jelas buat orang tuanya. Ya. Ustaz, saat belum mengaji dan banyak hal-hal yang jahil dilakukan, dan saat ini sedikit-sedikit mengenal sunnah dan berusaha mengingat Allah dan menjaga Allah saat senang dan susah. Lalu bagaimana? Apakah yang dilakukan maksiat sebelum tahu sunnah? Apakah tetap pada pertanggungjawaban? Nah, insya Allah. Al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan, tapi al-amal bi khatimiha. Amal tergantung akhirnya. Itulah Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita bertobat, kata Allah, walaupun dosa kita sebesar gunung, setinggi awan, sebesar langit dan bumi, kalau kita datang bertobat tidak berbuat syirik, Allah datangkan ampunan sebesar dosa yang kita lakukan. Bagaimana sikap anak yang kadang melihat orang tua yang melakukan, kadang-kadang masih melakukan maksiat? Emang lagi senang pada ngomong kadang-kadang nih, ngomong kadang-kadang dia begitu. Ya, tugas anak untuk menasihati. Cuma kalau bahasa ke orang tua itu bukan seperti guru ke murid. Jadikan dia sahabat. Bukankah bahasa Quran wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tuamu sahabat. Karena kalau pakai bahasa persahabatan itu gampang sekali kita bicara. Tapi kalau kita nggak pakai bahasa persahabatan, sulit untuk mengenal. Bagaimana Anda memberikan sebuah kebaikan buat orang tua Anda kalau seandainya Anda tidak berhubungan baik dengan dia? Kedatangan Anda tidak dinanti, apa yang mau Anda sampaikan? Jadikanlah Anda orang yang dinanti sama orang tua Anda. Jangan ngomong kajian sama orang tua, tapi ngomonglah hadiah. Bicara hadiah itu sampai dia senang, sampai dia tergantung sama Anda. Kalau dia sudah tergantung, kedatangan Anda kapanpun, dimanapun dia senang. Hatta 1:30 malam dia datang diterima Anda. Kenapa? Dinanti kedatangan Anda. Tapi kalau seandainya Anda bukan orang yang dinanti, sulit mencapai sebuah kebenaran. Ada usulnya. Orang kaya bisa punya amal jariyah dengan kekayaan dan juga mendidik anak di pesantren yang mendidik saya. Nah, bagaimana orang miskin yang tak mendapatkan demikian? Anak minta perbuatan Islam yang bila diamalkan menyamai memiliki amal jariyah. Jadilah sekolah buat anak Anda. Jadilah sekolah buat anak Anda. Kalau memang sekolah itu mahal, jadikanlah diri Anda sekolah buat anak Anda. Seorang teman bercerita pada saya bahwa istrinya selalu membaca ayat kursi sebelum dia membaca surat lain dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut di atas? Kalau dalil khusus tidak ada, tapi berlindung dengan ayat sebelum membaca boleh-boleh saja, asal tidak mengkhususkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya dokter ikhwan yang mengambil spesialis kandungan? Ya, wallahu musta'an. Kalau memang tidak ada ahlinya, boleh-boleh saja. Karena kita bicara darurat dalam pengobatan. Darurat tubihul maqtarat. Darurat menghalalkan segala cara. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf kalau semua nggak terbaca, tapi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas kemuliaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.